Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma taqabbal minna salatana wa ibadatana. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, bapak-bapak, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang sama-sama mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa berada di dalam keistiqomahan. Alhamdulillah, jamaah Jumat yang jamaah subuh yang mulia, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Dan nikmat Allah kalau kita mau hitung-hitung dari kita bangun tidur sampai subuh ini saja sudah terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Dan alhamdulillah majelis ilmu ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati kita semua. Karena ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya hanya untuk mencari majelis ilmu. Ketika majelis ilmu itu mereka dapati dan mereka nilai adalah majelis yang mengajak orang-orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan tinggal di majelis tersebut sampai selesai. Tugasnya cuma satu, mendoakan orang-orang yang hadir di majelis zikir tersebut. Doanya cuma dua, diulang-ulang. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Ya Allah, rahmati, kasihani mereka. Tentunya doa-doa malaikat sebagai makhluk yang senantiasa di dalam ketaatan dan tidak pernah bermaksiat sangat-sangat ya diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin yang berbahagia, suatu ketika Al-Imam Ibrahim bin Adham, salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah, didatangi oleh seorang pemuda yang hobinya itu bermaksiat. Hobinya apa? Bermaksiat. Sampai-sampai nanti berhenti bermaksiat kalau sakit saja. Ya, begitu sehat lanjut lagi. Luar biasa, makanya nikmat afiat itu nikmat yang harus diminta. Kata Nabi SAW, sallallahu al-afwa wal afiyah. Minta sama Allah ampunan dan nikmat afiat. Karena nikmat sehat saja tidak cukup, Pak. Nikmat sehat saja belum cukup kalau belum ada afiyah. Sehat belum tentu dipakai dalam ketaatan. Justru terkadang nikmat sehat itu digunakan untuk semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dekat sama Allah? Begitu kena sakit. Maka nikmat afiat itu adalah nikmat sehat yang digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita minta sama Allah.
Nah, jamaah sekalian, pemuda tadi mendapat secercah hidayah, ada pintu hidayah yang terbuka. Maka dia datang Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, bagaimana caranya supaya dia terhindar dari maksiat, atau paling tidak ketika ada talbis iblis. Ini akan kita kaji nanti insyaallah ta'ala, kitab Talbis Iblis dari Imam Ibnul Qayyim. Ya, ketika ada bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya syaitan, bagaimana supaya tidak ikut, ya, tidak mudah terjerumus. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, tanyakan kepada dirimu 5 hal ini. Kalau kau bisa jawab, silahkan bermaksiat. Yang pertama, pastikan makanan dan minuman yang engkau konsumsi itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau bisa pastikan makanan yang engkau makan, yang engkau minum itu bukan dari Allah, silahkan bermaksiat kepadanya. Pemuda tadi mengatakan, dari mana saya makan kalau bukan dari rezekinya Allah? Kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu kenapa kau bermaksiat kepada Allah sedangkan Allah memberikan makan kepadamu? Masya Allah, dia minta yang kedua. Kata Ibrahim bin Adham, pastikan bahwa tanah yang kamu injak itu bukan buminya Allah. Pastikan tanah yang engkau bermaksiat, ya, berkeinginan untuk bermaksiat di atasnya, itu bukan buminya Allah. Kata pemuda tadi, lalu di mana saya berjalan? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu Ibrahim mengatakan, lalu pantaskah engkau bermaksiat di atas bumi ya Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, hatinya mulai tergugah dan dia ingin meminta yang ketiga. Kata Ibrahim bin Adham, setelah engkau pastikan bahwa makanan dan tanah yang engkau berjalan di atasnya adalah milik Allah, silahkan cari lokasi di mana engkau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermaksiat di sana. Maka air matanya mulai mengalir deras dan dia mengatakan, di titik mana di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara daun yang jatuh saja, ya, daun yang jatuh saja ditahu sama Allah. Kita kan tidak tahu daun pohon, bunga yang ada di depan rumah kita, Pak, berapa lembar yang jatuh tadi malam sampai subuh ini. Kita tidak tahu kan? Bagaimana dengan jumlah dedaunan yang jatuh di kota Balikpapan tadi malam? Kita tidak tahu. Tapi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Kata Ibrahim bin Adham, ya, 3 poin tadi adalah ketika engkau berada di dunia ini. Adapun 2 yang terakhir itu berkaitan dengan akhiratmu. Tanyakan kepada diri, mampukah ketika datang malakul maut ingin mencabut nyawamu, bisakah engkau katakan kepadanya, tunggu dulu, saya mau bertaubat? Masya Allah, tentunya tidak bisa, ya. Tidak bisa jamaah sekalian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa juga dimajukan. Nah, masing-masing sudah ada batas waktunya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, lalu yang terakhir kata Ibrahim bin Adham, nanti kalau sudah meninggal dunia, ya, dan di hari kebangkitan, ketika kamu mau ditarik oleh malaikat Zabaniyah, ada malaikat Allah namanya Zabaniyah, jamaah subuh yang mulia. Zabaniyah ini tugasnya cuma menarik rambutnya atau kepalanya orang-orang kafir ke neraka. Itu saja tugasnya. Dicipta untuk menarik orang-orang ke jahanam.
yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq, sanad'u az-zabaniyah, kami akan panggil az-zabaniyah. Nah, ini diantara riwayat yang sampai kepada kita. Asbabun nuzulnya adalah ketika Abu Jahal ingin melarang Nabi SAW untuk tidak salat di depan Ka'bah. Kalau kau salat di depan Ka'bah, saya akan tendang kepalamu, kata Abu Jahal. Ya, saya akan panggil orang Quraisy untuk menendang kepalamu, wahai Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyah." Kalla la tuti'hu, jangan kau taati ya larangan untuk sujud di depan Ka'bah. Wasjud, justru sujud. Waqtarib, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Jahal diperlihatkan neraka jahanam kala itu, dan kalau dia panggil Quraisy, Allah akan panggil Az-Zabaniyah. Masya Allah. Makanya tidak ditendang, tidak jadi ditendang. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang mulia, ini diantara uslub metode dakwah yang digunakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang sebenarnya lebih dari cukup bagi kita untuk menjadi hujjah, menjadi alasan kenapa sih kita harus menolak, ya, kenapa sih kita tidak harus mudah terjerumus ke dalam bisikan-bisikan syaitan untuk membangkang, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para imam yang lain memiliki uslub, ya, memiliki metode yang lain berkaitan dengan mengingatkan umat di dalam ketaatan. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Talbis Iblis yang menjadi kajian kita, alhamdulillah banyak memberikan hikmah, ya, dan gambaran informasi. Karena yang mahal ini informasi, Pak. Kita hidup berdampingan di muka bumi ini dengan jin, ya. Kemudian dari kalangan syaitan yang menggoda manusia, mereka melihat kita sementara kita tidak melihat mereka. Maka kita butuh informasi, strategi apa yang digunakan oleh iblis dan bala tentaranya untuk menggoda anak cucu Adam. Melalui kitab ini Al-Imam rahimahullahu ta'ala mencoba menginformasikan kepada kita. Kita sudah sampai pada bab talbis iblis dalam ibadah. Nah, sampai ibadah sekalipun jamaah subuh yang mulia tidak luput dari bisikan syaitan. Sempat kita kaji bagaimana iblis menggoda kita, bagaimana bisikan-bisikan iblis ketika kita sedang berwudu, ya kan? Dan setelah wudu ada itu. Bahkan ketika berada di dalam sholat, kayaknya tadi wudunya ini kurang, ya. Begitu selesai wudu, kok kayaknya ada yang keluar dari dua jalan atau satu dari dua jalan. Begitu bahasa fikihnya. Begitu sudah takbiratul ihram, kayaknya belum bagus niatnya tadi ini, ya. Takbirnya kurang khusyuk tadi ini, dibatalkan lagi, ya. Masya Allah, ada orang pernah kita sampaikan takbirnya itu turun lagi, ya, naik lagi, Allah astaga, wah batal kayaknya, keluar lagi, wuduk lagi. Sampai begitu gangguan iblis, ya, dan bala tentaranya. Nah, waswas. Belum lagi kalau sudah sholat, ya, sudah bagus semua, tapi pikiran kemana-mana, ya kan? Begitu takbir, yang diingat cuma takbiratul ihram. Setelah itu mulai berselancar kemana-mana, Pak. Sudah dimatikan belum kompor tadi itu, ya? Mulai itu. Nanti kalau tidak dimatikan kompor, kebakaran, seterusnya. Mulai itu, Pak. Ya, wah, tadi itu sudah distempel belum, ya? Dan seterusnya dalam sholat.
Sampai kadang-kadang kita sadar bahwa sedang sholat ketika imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Sholat ternyata kita ini sampai begitu Pak, ya, tidak lepas. Tilawah Al-Quran juga tidak lepas, ya, dari bisikan-bisikan syaitan. Maka penting bagi kita mengetahui langkah-langkah dan strategi mereka dalam menggoda kita. Lalu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjadikan ibadah ini lillahi ta'ala, ya, tidak untuk yang lain dan tidak dikeruhkan oleh rayuan-rayuan tadi. Jamaah sekalian, setelah sholat kita coba melihat apa yang dikatakan oleh al-imam pada zikru talbisihi alaihim fi tariqati saumihim, ya, di antara bisikan-bisikan syaitan dalam puasa kita, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Masya Allah, kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Berarti 4 bulan lagi Pak, insyaallah ta'ala kita akan masuk ke bulan suci Ramadan tahun ini. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami semua ini di bulan suci Ramadan, ya. Tinggal Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, 5 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan. Baik, jemaah sekalian, qala al-musannif rahimahullahu taala, kata penulis kitab ini rahimahullahu taala, wa qad labbasa ala aqwamin fahassana lahum as-sawm ad-da'im wa dhalika jaizun idza aftara al-insanu al-ayyam al-muharram sawmuha illa anna al-afata fihi min wajhain. Bisa saja iblis dan bala tentaranya menggoda kita, membuat rayuan, bisikan dan strategi menjatuhkan kita dari keimanan dan keikhlasan dari pintu puasa yang sifatnya berpuasa terus menerus. Puasanya apa? Terus menerus, setiap hari puasa. Dan ini boleh saja, kata al-imam, secara fikih boleh saja, asalkan dia tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Nah, tentunya kita mengetahui hari-hari yang diharamkan, ya. Contohnya hari raya, ya. Idul Fitr, Idul Adha, hari tasyrik. Nah, semuanya adalah hari makan, hari minum dan hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Nabi, hari makan Pak, ya, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan, hari minum dan banyak-banyak mengingat Allah. Nah, itu boleh. Tapi bolehnya di sini kita lihat, ya, jamaah sekalian, ada 2 model, ya, yang bisa dimasuki oleh iblis dan kita berhati-hati. Yang pertama, annahu rubbama 'ada bi dha'fil quwwah fa'ajazal insana 'anil kasbi li'ailatihi. Dia akan masuk pada pintu berpuasa terus menerus setiap hari Pak, setiap subuh sahur, setiap maghrib buka, ya, dan ini akan melemahkan tubuhnya sehingga dia tidak mampu untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, ini bisa masuk pada talbis iblis. Wa mana'ahu min i'fafi zawjatihi, sehingga dia juga tidak bisa memberikan iffah kepada istrinya. Wa fi sahihain Rasulullah SAW bersabda, inna li zawjika 'alaika haqqan, sesungguhnya pada pasangan kamu ada hak yang harus engkau tunaikan. Fakam min maradin yudhi'u bihadza an-nafal. Nah, fakam min fardin, ya, ada berapa banyak kewajiban-kewajiban yang hilang disebabkan karena puasa-puasa sunnah tadi. Nah, yang terlalu dipaksakan. Yang kedua, annahu yufawwitul fadilah fa innahu qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalus siyami siyamu Daud alaihi salatu wassalam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Yang kedua, kalau orang berpuasa setiap hari 7 hari dalam 1 pekan,
30 hari dalam satu bulan, ya, terus menerus, dia kehilangan sesuatu yang lebih utama. Apa yang lebih utama itu? Nabi SAW mengatakan, afdalus siyami, puasa yang paling baik, siyamu Daud, adalah puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Daud dulu itu berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Ini puasa terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan puasa sepanjang tahun, tapi setengah tahun. Ini hari ini puasa, besok tidak, atau hari ini berbuka, besok puasa. Nah, ini puasa terbaik, dan itu dia tinggalkan gara-gara mengikuti bisikan syaitan. Ya, puasa terus, itu kebaikan. Nah, dalam hadis yang lain, an Abdullah bin Amr qala, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, alam uhaddats anka annaka taqumul lail wa anta alladhi taqulu la aqumanna al-laila wa la usumanna an-nahar. Ya. Abdullah bin Amr, ya, bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW menemuinya dan berkata, saya kayaknya mendapati kabar bahwa kamu selalu salat lail, ya, dan kau katakan saya akan terus bangun salat lail dan saya akan berpuasa terus di siang hari. Bayangkan Pak, ya, malamnya penuh dengan qiyam semua, ya, semua malamnya qiyam, siangnya puasa terus. Qala na'am ya Rasulullah, qad qultu dzalik. Betul ya Rasulullah, saya sudah katakan itu. Faqala faqum wa nam wa sum wa aftir wa sum min kulli syahrin 3 ayyam wa laka mithlu siyamid dahri. Kata Nabi SAW, berdiri untuk salat malam, qiyamul lail, wa nam, dan tidur juga. Ya, jangan salat terus sepanjang malam. Tapi apa? Qum wa nam, berdiri kemudian tidur juga. Ya. Sum wa aftir, puasa juga tapi berbuka juga. Artinya jangan setiap hari. Sum min kulli syahrin 3 ayyam, cukup bagimu berpuasa sunnah 3 hari setiap bulan. Walaka mislu siyamid dahar, pahalanya engkau akan mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Asalkan setiap bulan mengambil 3 hari untuk berpuasa. Boleh ayyamul bid, ya, 13, 14, 15 bulan Hijriyah, atau 3 hari di mana saja. Boleh 1 hari di awal, 1 hari di tengah, 1 hari di akhir, atau 3 hari. Kita pilih dalam 1 pekan. Ini adalah keutamaan, ya, yang pahalanya meskipun cuma 3 hari, tapi dilakukan setiap bulan, kata Nabi, pahalanya seperti berpuasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Nah, ini keutamaan. Amalannya sederhana, tapi istiqomah, continue, pahalanya besar. Nah, Masya Allah. Qala qultu ya Rasulullah, inni utiqu afdal min dhalik. Abdullah bin Amr masih mencoba menawar. Ya Rasulullah, saya masih bisa lebih kuat dari itu. Saya bisa lakukan yang lebih untuk itu, ya, dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yauman fa innahu a'dalus shaum. Tayyib, kalau kau bisa lakukan puasa lebih dari 3 hari dalam 1 bulan, kalau begitu kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman, puasa 1 hari dan berbuka satu hari. Hari ini puasa sampai maghrib, besok jangan puasa, besoknya puasa lagi. Fa innahu a'dalus shaum, karena itu adalah puasa yang paling adil, ya, paling adil. Wa huwa siyamu Daud alaihi salam, dan itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Qultu inni utiqu afdala min dzalik. Wah, masih mau Pak? Semangat anak muda ini, ya. Saya masih bisa, ya, lebih kuat dari itu. Apa kata Nabi SAW? La afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal dari itu. Itu sudah paling tinggi. Jangan lewat-lewat, jangan terlalu semangat, terlewat-lewat, ya.
karena semangatnya nanti itu ghair mundabit. Ya, tidak disiplin semangatnya. Ya, semangatnya terlalu berlebihan bisa masuk pada kategori apa? Ghulu. Sementara Nabi melarang kita bersifat ghulu. Iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jangan ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena umat sebelum kalian itu dibinasakan karena bersifat ghulu, berlebih-lebihan. Ya, menganggap Isa sebagai Tuhan, itu berlebih-lebihan dalam agama. Ya, berlebih-lebihan dalam agama. Akhrajahu fi as-sahihain. Ini hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Masya Allah. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata untuk hidup di atas sunnah itu nggak perlu ribet jamaah sekalian, nggak perlu sulit. Ya, justru Allah berikan lewat syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Islam ini banyak kemudahan yang sifatnya sederhana secara fi'il, secara perbuatan, tapi pahalanya apa? Besar. Ya, masih banyak zikir-zikir yang sederhana itu, ya, tapi jaminannya besar. Ya, misalnya Pak, salat wajib kita ya, 5 waktu sehari semalam. Setelah salam, di saat berzikir, kita membaca ayat kursi. Ayat kursi semuanya hafal kan? Anak-anak kecil di TPA juga hafal, dibiasakan setelah sholat fardu baca ayat kursi. Jaminannya luar biasa. Ya, jaminannya luar biasa. Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatil fardhah, ya, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, tidak ada yang membatasi antara dia dengan surga kecuali kematian. Ya, sebenarnya sudah masuk surga, cuma belum meninggal saja. Wah, luar biasa Pak jaminannya. Luar biasa jaminannya. Nah, kita baca di antara zikir setelah salat fardu kita. Baik, selanjutnya jamaah subuh yang mulia, talbisuhu alaihim fi niyyatis shaum. Di antara talbis iblis dalam niat puasa. Nah, niat puasa juga bukan cuma fi'ilnya, ya, bukan cuma ibadah puasanya. Niatnya juga bisa dibelokkan oleh iblis. Wa qad yashi'u 'anil muta'abbidi annahu yasumu ad-dahra faya'lamu bi syiya'i dzalika fala yuftiru aslan. فإن أفطر أخفى إفطاره لئلا ينكسر جاهه وهذا من خفي الرياء. Masya Allah. Ada juga orang yang mau berlebih-lebih dalam ibadah, berpuasa 1 tahun penuh, naam, dan dia tidak berbuka sekalipun. Bayangkan Pak, tidak mau buka puasa, siamu wisal, seperti puasanya Yahudi. Kalau kita kan min tulu'il fajr ila ghurubi asy-syams, ya kan? Itu puasa kita. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Malamnya tidak puasa. Tapi di antara ibadah Yahudi, waktu sahurnya adalah waktu berbukanya. Waktu sahurnya adalah waktu berbukanya. 24 jam. Nah, ada yang mau lakukan seperti ini. Dan dia malu kalau diketahui kalau lagi berbuka. Makanya buka puasa itu sembunyi-sembunyi. Ada yang begitu Pak. Ya, diinformasikan kepada kita dalam kitab ini, ada orang begitu, ya, mental ibadahnya. Pokoknya kalau lapar betul sudah, tapi malu dilihat sama orang, dia berbuka dulu, baru lanjut lagi. Li'alla yang kasirajahuhu, supaya martabatnya, ya, kehormatannya, pandangan orang kepada dirinya itu tidak berubah. Nah, wa hadza min khafiyyir riya. Ini sebenarnya adalah riya yang tersembunyi. Ini justru riya yang tersembunyi, walau arada ikhlas, meskipun dia mau memperlihatkan keikhlasan wa satral hal. Nah, Masya Allah. Semoga Allah lindungi kita dari mental
ibadah seperti ini. Wa minhum man yukhbiru bima qad sama fa yaqul al-yawm muddu 20 sana ma aftart. Ya salam. Ada juga orang yang supaya dia tahu bahwa dia ahli puasa, dia katakan sampai hari ini sejak 20 tahun yang lalu saya belum pernah berbuka. Ya, artinya puasa terus. Masyaallah. Wa yulabbisu alaihi bi annaka innama tukhbiru liyuqtada bika. Nanti iblis bilang, kau bilangin ini kepada orang-orang supaya dia ikuti kamu, bahwa ini kebaikan, ini dakwah loh. Begitu bisikan syaitannya. Sampaikan kepada orang, mudah-mudahan ada yang mendapat hidayah dan mau juga puasa seperti kamu. Wallahu a'lam bil maqasid, dan Allah lebih mengetahui maksud-maksud dari yang mereka utarakan. Qala Sufyan ats-Tsauri, al-Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an rahimahullahu taala mengatakan, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la ya'malul 'amala fis sirri, mengerjakan sebuah ibadah di dalam kerahasiaan, tidak diketahui oleh orang lain, fala yazalu bihi syaitanu hatta yatahaddatsu bihi, sampai-sampai syaitan itu berupaya untuk membisiki dia agar berbicara. Sampaikan amalanmu tersebut, fayantaqila min diwanis sirri ila diwanil alaniyah, maka hamba tersebut berpindah dari amalan yang bersifat rahasia hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala kepada amalan yang sifatnya selalu diumbar dan selalu disampaikan kepada khalayak. Wa fihim man 'adatuhu shaumul itsnaini wal khamis, di antara hamba ada yang rutinitas ibadahnya adalah berpuasa Senin dan Kamis. Hati-hati Pak, ini juga tidak lepas dari bisikan syaitan. Fa idza du'iya ila ta'amin qala al-yawmu al-khamis, sehingga kalau ada orang yang mengajaknya untuk makan bersama, dia katakan al-yawmu al-khamis, kamu lupa ini hari Kamis. Maksudnya apa? Dia ingin kabarkan, kau harus tahu bahwa hari Kamis itu hari puasa saya. Ya, dia mengagungkan hari tersebut dan orang harus paham bahwa itu adalah harinya. Walau qala ana sha'im kanat mihnatan wa innama qawluhu al-yawmul khamis ma'nahu anni asumu kulla khamis. Padahal dia bisa katakan, mohon maaf saya sedang puasa. Itu lebih selamat, karena kalau dia katakan hari ini hari Kamis, kamu kok tidak tahu bahwa saya setiap Kamis saya pasti puasa. Ya, ada ungkapan-ungkapan yang syaitan bertepuk tangan di balik ungkapan tersebut. Kita berhati-hati jemaah sekalian. Ya, agak repot juga sebenarnya ya, agak repot. Ya, karena masalah hati ini berbelok sedikit saja luar biasa. Ya, tentunya kita sedang tidak menghakimi ibadah puasa Senin dan Kamis itu kebaikan Pak. Ya, bahkan guru-guru kita dulu mengatakan kalau mau riak saja dulu, tidak apa-apa. Itu bahasa tarbiyahnya ya. Salat lain saja, tidak apa-apa dilihat orang, tidak apa-apa riak. Intinya kamu terlatih dulu. Nah, itu bahasa guru-guru kita. Ya, pokoknya salat khusyuk, ya seolah-olah kau dilihat, tidak apa-apa. Nah, itu bahasa. Tapi untuk yang profesional, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan apa? Rambu-rambunya. Hati-hati. Karena hati ini Pak, Masya Allah, ya, mudah sekali dibelokkan. Ya muqallibal qulub, na'am, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik atau ila ta'atik. Na'am. Nah, bisa jadi juga hari itu dia sedang tidak puasa, ya. Tapi supaya dia tahu sama orang kalau dia puasa terus hari itu, kau lupa hari apa ini? Nah, hati-hati. Ini ungkapan-ungkapan yang sering syaitan masuk di dalamnya. Wa fi haula man yara an-nasa bi'ainil ihtiqar li kaunihi sha'iman wa hum muftirun. Hati-hati juga Pak. Wah, karena puasa terus syaitan masuk dalam bisikan. Coba lihat itu orang lain, tidak ada yang puasa sunnah seperti kamu. Ya, cuma kamu yang puasa di kampung ini. Ya. Wah,
Ternyata orang-orang yang lemah semua imannya ya. Cuma saya yang ini puasa. Tidak sadar kita Pak, hati-hati. Ini juga bagian dari talbis iblis. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan amalan orang lain. Iya, kita bisa berpuasa terus. Mungkin ada saudara kita yang tidak bisa puasa, tapi infaknya lebih besar daripada kita. Ya kan? Kita tidak tahu dari pintu mana kita mau masuk surga nanti. Iya, kita lihat dia tidak puasa, tapi sholat malamnya terjaga terus. Kita tidak bisa berpuasa sepanjang hari Pak, tapi sepanjang malam setiap tahun kita bisa sholat lain. Boleh, dan tidak ada larangan. Bahkan itu yang utama. Nabi SAW itu membenci ya, atau tidak suka kepada orang yang dulu sholat malam sekarang dia tinggalkan. Artinya apa? Dulu sholat malam, sekarang sholat malam, ke depan juga sholat malam. Sebagai da'wus salihina qablakum, kata Nabi SAW, itu adalah amalan orang-orang saleh sebelum kalian. Iya, kamu puasa terus, tapi kau lupa ada tetanggamu di sana yang sudah bangun 70 masjid. Ya kan? Kita tidak tahu. Maka tidak boleh memandang karena kita sudah bisa melakukan sebuah ibadah lalu menganggap orang lain itu lemah imannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita bermunajat. Alhamdulillah saya bisa puasa Senin Kamis. Alhamdulillah saya bisa puasa Daud. Alhamdulillah. Mungkin saudara yang lain belum bisa, tapi ada amalan yang bisa dia lakukan, belum tentu bisa saya lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa minhum man yulazimu as-sawma wa la yubali ala madza aftar wa la yatahasha fi sawmihi an ghaibatin wala an nadratin wala an fuduli kalimah wa qad khayyala lahu iblis anna sawmaka yadfa'u ithmaka wa kullu hadha min at-talbis. Dan masih banyak bentuk-bentuk talbis iblis yang lain terhadap niat puasa, ya, bukan amalannya Pak. Kalau amalannya sudah jaminan keutamaan dari Nabi SAW, tapi kita berhati-hati dengan masalah apa yang dibisiki oleh iblis di dalam hati-hati manusia. Baik, kita lanjut sedikit. Zikru talbisihi alaihim fil hajj. Bentuk talbis iblis di dalam ibadah haji. Kita sempurnakan rukun Islam yang 5. وقد يسقط الإنسان الفرض بالحج مرة ثم يعود لعن رضاء الوالدين وهذا خطأ. Seorang insan, seorang muslim bisa saja telah menunaikan kewajiban rukun Islamnya dengan berhaji satu kali. Itu yang wajib. Kemudian dia berhaji lagi tanpa atau melalaikan kedua orang tuanya. Ya, mau berhaji terus, terlupa dengan kewajiban dia sebagai anak kepada orang tuanya, dan ini adalah kesalahan. Wa rubbama kharaja wa alaihi duyun aw madhalim wa rubbama kharaja lil nuzha wa rubbama hajja bimalin fihi syubhah. Di antara bentuk talbis yang lain adalah berhaji dengan kezaliman, ya, atau berhaji dengan berhutang, ya, kemudian berhaji dengan niatan untuk nuzha, rihlah, jalan-jalan, ya, ini hati-hati. Atau berhaji dengan harta yang di dalamnya terdapat syubhat. Ini betul-betul jamaah sekalian dia perhatikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kajian ini. Wa minhum man yuhibbu an yutalaqqa wa yuqal al-hajj. Ada juga di antara haji yang orang yang berhaji dengan niatan nanti kalau pulang suka dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Nah, ternyata bukan zaman kita aja Pak. Zaman Ibnu Qayyim sudah ada seperti ini. Sudah ada dari dulu. Al-hajj. Wah, marah besar dia. Turunkan itu spanduknya. Tidak ada hanya di situ. Ya, atau ambil tangga tulis ha besar di situ. Saya 3 kali ha 3 kali atau ha 3 di atasnya. Nah, tentunya ini berlebihan dalam contoh ya, tapi kita berhati-hati. Ada cerita guru-guru
Ya teman-teman, ada orang bangga betul sudah 2 kali haji, dicerita di mana-mana, dicerita di mana-mana. Wah, begitu ada guru kita bilang, kalau saya mau cerita sama dia, saya sudah 11 kali haji. Apa yang mau saya bilang sama dia? Nah, artinya tidak perlu, ya kan? Tidak perlu. Nah, tapi ya kita memiliki adat juga, kita memiliki adat. Jangan mentang-mentang sudah ngaji begini, oh pokoknya tidak mau ku panggil haji dia setelah ini. Tidak boleh juga begitu, Pak. Ya, kita punya adat, kita punya kehormatan, kita punya cara berkomunikasi. Weh, ini tidak pernah lagi panggil kita Pak Haji. Kenapa? Habis kajian talbis iblis. Wah, jangan Pak ya, jangan jadi dalil seperti itu. Nah, yang selama ini kita hormati, kita senyum Pak Haji, ini panggil Pak Haji. Haji, karena ada memang ungkapan-ungkapan yang dengannya menjadi kedekatan, ya, menjadi penghormatan, menjadi ta'zim, ya, dan itu juga bagian dari kemuliaan kita. Nah, jamaah sekalian, wa kam qad ra'aitu fi tariqi Makkah min qasidin ila al-hajj yadribu rufaqa'ahu 'ala al-ma' wa yudayiquhum fi at-tariq. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, dia juga melihat ketika berada di Makkah, banyak di jalan-jalan Makkah itu menuju Mina, menuju Arafah. Wah, banyak orang di sana yang menampakkan kepada orang lain bahwa dia ingin berhaji. Nah, ini sulit kita bayangkan ya, tapi kita gambarkan saja seperti itu. Ya, pokoknya dia perlihatkan, saya ini mau pergi haji. Nah, berjalan. Nah, dia pukul teman-temannya, saya haji dulu ya. Mau haji nih. Nah, wa yudayikum fit tariq. Ya, dia buat ya jalan itu menjadi sempit, ya rame-rame. Pindah, kita mau haji. Nah, seperti itu. Wa qad labbasa iblisu ala jama'atin minal qasidin ila Makkah fa hum yudayyi'una as-salawat wa yutaffifuna idza ba'u wa yadhunnuna anna al-hajja yadfa'u anhum. Hati-hati untuk melaksanakan haji, mereka banyak meninggalkan sholat. Karena apa? Cari uang untuk haji. Gara-gara cari uang untuk haji, banyak sholat-sholat wajib yang mereka tinggalkan. Hati-hati. Untuk bisa berangkat haji, sholatnya ditinggal. Nah, ini juga merupakan kesalahan dan bagian dari bisikan-bisikan iblis tadi. Wa yutaffifuna idza ba'u, dia bagian dari al-mutaffifin ketika bermuamalah. Ya, untuk apa? Mendapatkan keuntungan yang lebih untuk naik haji. Alasannya apa? Yang penting naik haji dulu. Nanti kalau kembali baru saya genapkan timbangannya. Hati-hati. Ini bagian dari talbis iblis. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad labbasa iblisu ala qaumin minhum fabtada'u fil manasik ma laysa minha fara'aitu jama'atan yatasanna'una fi ihramihim fayakshifuna an katifin wahidah. Nah, ada juga yang dilihat oleh penulis kitab ini waktu beliau di Makkah, ada orang supaya dia tahu kalau dia berhaji, ya, selalu dibuka pundaknya yang satu, Pak, ke mana-mana. Dan ini bagian dari bid'ah, ya, tidak boleh. Itu dilakukan hanya pada saat tawaf, ya kan? Tawaf, ya, begitu sa'i tutup kembali. Nah, begitu sa'i itu tutup kembali. Wukuf, ya, itu sudah ditutup, ya, tidak perlu dibuka. Nah, ke mana-mana, Pak. Dilihat lagi, haji ini. Nah, sedang itu. Dan ini beliau gambarkan kepada kita bahwa itu sudah pernah ada di masa hidup beliau di Makkah sana. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatufu bil Ka'bah bi zimamin aw ghairihi faqata'ahu. Nah, Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah memotong tali, ya, tali seseorang yang tawaf di Ka'bah dengan zimam ghairihi faqata'ahu. Nah, ada yang dia pegang, ya, yang dia pegang dari sesuatu supaya dia tahu kalau dia sedang bertawaf. Itu dihilangkan sama Nabi. Tidak perlu begitu. Nah, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini sampai
di sini berkaitan dengan talbis iblis yang bisa terjadi dalam rukun-rukun Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang menegakkan rukun-rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Nah, insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan melihat kajian yang lain seperti talbis iblis pada tawakal. Nah, tawakul ini juga tidak lepas dari talbis iblis. Kita berkepentingan untuk mengetahuinya agar ketika ada bisikan itu datang kita bisa bersikap layaknya seorang muslim yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita akhiri majelis yang sangat mulia ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.